Shalom, apa kabarnya adik-adik? Nah, kakak harap adik-adik di rumah sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan membuat kreativitas. Nah, adik-adik, namun sebelum itu mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, kunci tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan bagi kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sertai ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, mari kita terus memuji Tuhan dengan satu pujian. Do itulah dosamu. Dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, merelakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Dosamu dihapuskan. Nah, adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar hati
Nah, adik-adik, kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita dengan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semuanya kita letak tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga selesainya dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat memahami cerita firman Tuhan, terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, hari ini ceritanya berhubungan dengan kejadian minggu lalu. Jadi minggu lalu itu apa ya? Ya, minggu lalu kita telah merayakan Paskah, ya kan? Nah, hari ini ceritanya juga berhubungan dengan Paskah. Kira-kira apa ya? Hari ini kita akan belajar dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup ya. Jadi ceritanya hari ini terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita akan membahas dari ayat yang sudah kita baca dan dengarkan tadi, kakak punya satu pertanyaan untuk adik-adik semua. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, adik-adik pernah nggak merasakan gempa? Bagaimana sih, apa sih yang dirasakan pada saat gempa? Atau pas melihat di televisi atau di sosial media, di berita-berita, kejadian gempa itu seperti apa? Banyak kan itu barang-barang ada yang jatuh, rumah-rumah pada rubuh, orang-orang pada tidak bisa berjalan dengan stabil, semua bergoyang. Ya, itu ada kejadian gempa. Nah, pada saat itu dalam cerita ayat yang sudah kita baca tadi, dalam minggu itu gempa terjadi, sehingga gempa itu dapat menggulingkan sebuah batu yang menutupi kubur Yesus. Nah, kubur orang pada saat itu tidak seperti kita di Indonesia ya. Kubur itu tidak sama seperti kita di sini, di mana kalau kita dikubur di dalam tanah atau ada sebagian yang dikremasi. Pada saat zaman Tuhan Yesus, orang menguburkan mayat itu di dalam gua, ya. Jadi gua itu akan ditutupi oleh batu yang sangat besar. Nah, pada saat itu Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi mengunjungi kubur Yesus karena mereka masih sangat sedih kehilangan Tuhan Yesus, sehingga pada saat itu mereka pergi untuk menemukan atau mengunjungi kubur
Tapi pada saat mereka sudah mau sampai di kubur Yesus, gempa terjadi, gempa yang sangat besar terjadi, sehingga mampu menggulingkan batu yang sangat besar itu yang menutupi pintu gua kubur Yesus, ya. Nah, pada saat itu ketika mereka melihat bahwa wah, pintu yang menutupi kubur Yesus ini sudah terbuka, jadi mereka masuk dan melihat sesuatu yang tidak mereka bayangkan. Apa itu? Nah, tadi di dalam ayat firman Tuhan tadi bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain itu tidak menemukan Yesus. Kubur Yesus itu kosong, sehingga mereka kebingungan, kemana kubur Yesus, kemana mayatnya Yesus? Hingga pada saat itu muncullah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepada mereka bahwa orang yang mereka cari, yaitu Yesus, itu tidak ada di situ. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah menepati janjinya kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi dengan demikian malaikat menyuruh mereka untuk pergi memberitakan kabar ini kepada murid-murid yang lain, kepada saudara-saudara mereka yang lain, bahwa di kubur Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik, ada yang senang nggak kalau Tuhan Yesus telah hidup? Tanda seseorang hidup itu seperti apa? Bisa bernapas, bisa bergerak, ya kan? Nah, bukti bahwa Yesus hidup dan telah memberikan kehidupan bagi kita itu merupakan sebuah sukacita yang sangat luar biasa yang kita alami, yang Tuhan berikan kepada hidup kita, ya. Jadi adik-adik senang gak kalau diberikan kehidupan oleh Tuhan? Bisa bernafas, bisa beraktivitas, bisa ke sekolah, bisa bermain, bisa tidur, bisa mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Senang gak? Ya, itu kita harus senang, ya. Kita harus bersuka cita karena kabarnya Tuhan telah hidup dan memberikan harapan sukacita kepada hidup kita. Mau nggak, adik-adik, mau nggak membagikan sukacita itu kepada orang lain? Ketika ada teman-temannya adik-adik yang merasa sedih atau mereka kehilangan, mereka dikecewakan, adik-adik mau nggak menghibur mereka? Seperti Tuhan Yesus telah menghibur Maria Magdalena dan Maria lain, murid-murid yang merasa sedih. Mau nggak? Ya, jadi kalau ada keluarga kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita, atau siapapun yang merasa sedih, kita hibur mereka, ya. Seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan penghiburan bagi murid-muridnya yang sedih. Jadi adik-adik semua mau ya membagikan sukacita kepada teman-temannya atau kepada orang lain yang merasa sedih. Mau ya? Kita membagikan sukacita kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mampu menghiburkan kami ketika kami dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa. Tuhan, hiburkan kami dan berikan kami kekuatan, kesanggupan, sehingga kami juga dapat menghibur orang lain yang mungkin mereka merasa sedih. Kami hibur mereka dengan kata-kata ataupun membawa mereka di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita datang lagi. Kita mau buat aktivitas yang seperti ini, seperti yang ada di atas kepala kakak. Nah, jadi pertama-tama yang kita perlukan otomatis kertas. Terserah kalian mau pilih kertas warna apa. Kebetulan kakak di sini punya kertas warna biru dan putih. Kalau kalian mau cari ini, kalian boleh cari di internet juga gambarnya. Dan semuanya lengkap. Ada petunjuk-petunjuknya di sini, kalian bisa cek. Nah, setelah kita memerlukan kertas, kita perlu apa lagi ya? Kita perlu gunting.
Terus kita perlu ini. Apa ini? Ini tuh double tip. Dan lanjutnya kita perlu ini, glue stick, lem. Oke? Oke, yuk sama-sama kita buat. Yuk. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita juga sudah membuat kreativitas kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami, di mana kami dapat memuji Tuhan, dapat mendengarkan cerita firman Tuhan, dapat melakukan aktivitas kami pada hari ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas pertolongan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.